saya Resna Nunung. Di sini saya ingin menganalisis SWOT fenomena sosial maraknya pembunuhan. Ya, poin pertama itu ada strange. Yang pertama itu pentingnya kesadaran masyarakat akan bahayanya pembunuhan. Yang kedua itu adanya aparat penegak hukum yang bertugas untuk menangani kasus pembunuhan. Yang ketiga itu adanya kemajuan teknologi untuk membantu dalam menyelidiki kasus pembunuhan. Nah, poin kedua itu weakness atau kelemahan. Yang pertama itu masih tingginya angka kriminalitas termasuk pembunuhan. Yang kedua itu masih ada masyarakat yang kurang paham akan bahayanya pembunuhan. Yang ketiga itu masih ada aparat penegak hukum yang tidak profesional. Yang keempat itu masih ada keterbatasan teknologi dalam menyelidiki kasus pembunuhan. Yang ketiga itu opportunity atau peluang. Yang pertama itu adanya dukungan masyarakat untuk memberantas pembunuhan. Yang kedua itu adanya kerjasama antar negara dalam memberantas pembunuhan. Yang ketiga itu adanya teknologi yang dimanfaatkan untuk memberantas pembunuhan. Poin keempat itu treatment, yang di dalamnya itu adanya dukungan dari masyarakat untuk memberantas pembunuhan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu kesadaran dan pemahaman masyarakat akan bahayanya pembunuhan. Nah, pembunuhan itu termasuk kejahatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Pembunuhan juga termasuk dampak negatif yang luas baik bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat di sekitarnya. Yang kedua itu peran serta masyarakat yang dapat dilakukan. Yang kedua itu peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas pembunuhan. Yang ketiga itu pembentukan budaya anti kekerasan di masyarakat. Yang kedua itu kerjasama antar negara dalam memberantas pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu pembentukan kesepakatan dan perjanjian internasional. Nah, perjanjian di sini itu untuk menetapkan penegakan hukum dalam menangani kasus pembunuhan. Yang kedua itu peningkatan kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen. Nah, di sini itu untuk membantu aparat penegak hukum dalam melacak dan menangkap pelaku pembunuhan. Yang ketiga itu pengembangan mekanisme kerjasama dalam penegakan hukum. Nah, di sini itu untuk memudahkan aparat penegak hukum di berbagai negara dalam menangani kasus pembunuhan. Yang keempat itu peningkatan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan. Di sini itu untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan. Yang ketiga itu kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberantas pembunuhan, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu peningkatan kemampuan penyelidikan dan penyidikan. Nah, di sini itu untuk mencari bukti-bukti atau informasi yang lebih akurat dalam kasus pembunuhan. Yang kedua itu peningkatan kemampuan pencegahan, dapat dilakukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembunuhan. Nah, yang ketiga itu peningkatan kemampuan penegakan hukum. Di sini itu untuk menangkap pelaku pembunuhan dan membantu untuk memberitahu lingkungan yang berbahaya atau yang tidak bisa diselidiki.